Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, kita ta'zimi, dan kita selalu doakan para alim ulama, para penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para komunitas yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah rahmatal abrar, sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita ingin dapatkan daripada Nabi Muhammad ada pada diri ulama. Kalau kita ingin mendapatkan doanya Nabi Muhammad, minta kepada para ulama. Kalau kita ingin membantu Nabi Muhammad, bantulah para ulama. Kalau kita ingin menggembirakan Nabi Muhammad, gembirakan para ulama. Kalau kita ingin rumah kita dimasuki oleh Nabi Muhammad, masukkan ke rumah kita para ulama. Yang demikian itu dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, berarti dia itu datang berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, maka seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah, sungguh luar biasa karunia Allah kepada kita semuanya. Kita sekarang sedang duduk dengan para ulama, berarti pada malam ini kita sedang duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Muhammad, barang siapa yang banyak duduknya dengan para ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad. Amin, amin, ya amin. Maka yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis, Ijtama'al alim wal 'abid 'ala sirat faqila lil 'abid udkhulil jannah wa ta'am fi ibadatik wa qila lil 'alim hatta tashfa'a liman ahbabta. Artinya setiap ada dua golongan ini melintas di atas sirat, maka selalu ada seruan diserukan kepada keduanya. Setiap ahli ibadah melintas di atas sirat, maka ada seruan yang diserukan kepada mereka, cepat lintasilah sirat ini dan masuklah ke dalam surga serta nikmatilah isi kenikmatan surga berkat ibadah yang kalian laksanakan selama di dunia. Tapi setiap kali melintas di atas sirat para ulama, maka ada seruan yang diserukan kepada mereka, tetaplah engkau di sana sehingga kau berikan sebanyak-banyaknya syafaat kepada mereka yang kau kehendaki yang berada di dalam hatimu. Semoga kita semuanya termasuk yang berada di dalam hati para ulama, menjunjung tinggi para ulama, mendapatkan keberkahan ulama, mendapatkan doa ulama, sehingga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat para ulama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para pejabat, yang terkait dengan mereka pun Nabi Muhammad tidak pernah luput perhatian, sehingga Nabi SAW bersabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat, yang dikatakan oleh para ulama dari pejabat yang paling atas maupun yang paling bawah, yang mengurusi, mengayomi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka dia masuk ke dalam hadis ini, maka dia nanti dia termasuk yang dihitung oleh Allah Ta'ala setiap harinya beribadah selama 60 tahun. Semoga para pejabat yang datang termasuk yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya yang saya muliakan, yang saya datang ke tempat ini sungguh merupakan sebuah keberuntungan dan saya tersanjung karena ini adalah kedatangan setelah sekian lama. Saya punya abah sekitar tahun 80-an awal atau sebelumnya,
Saya punya abah termasuk yang membuat kursus di Besuk sini, dan alhamdulillah kami termasuk yang bisa masuk untuk sekian kalinya dan mendapatkan kemuliaan dengan masuk kami ke dalam Pondok Besuk yang penuh dengan rohaniyah, yang penuh dengan asrar, yang penuh dengan rahasia daripada keluarga besar Kiai Ali Murtadha. Khususnya yang saya cintai, saya muliakan, saya hormati, dan selalu saya doakan, dan saya mohon doanya dari beliau dan juga seluruh masyaikh Besuk, yaitu Ki Abdullah Zain. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semoga beliau di dunia sebelum di akhirat sudah tahu bahwasanya beliau ini termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, kedekatan beliau kepada Nabi Muhammad SAW, dan semua para masyaikh yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena sebagiannya tahu namanya, sebagiannya tidak tahu. Jadi mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, senang gembira kami melihat para siswa, para santri-santri yang baru saja diwisuda dan mendapatkan ijazah serta pengakuan bahwasanya mereka sudah menyelesaikan tahapan-tahapan belajar mereka, sehingga alhamdulillah bisa kita katakan termasuk daripada santri yang masih eksis sekarang ini yang bisa melewati ujian yang begitu dahsyat di akhir zaman, termasuk godaan setan, itu adalah mereka saja. Oleh karena itu saya selalu sebutkan di depan para akademisi, di depan para pejabat, bahkan saya pernah mengatakan dan menyampaikan yang semacam ini di depan anggota DPR dan DPD pusat, di mana memang beberapa waktu lalu kami termasuk yang dimintai pendapat oleh Bapak Presiden Jokowi untuk merevolusi mental masyarakat. Maka saya katakan kepada pesuruhnya, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, temanya terlalu tinggi. Kenapa? Mental yang bagaimana yang mau direvolusi? Orang masyarakat kita nggak punya mental. Ini yang terjadi sekarang ini. Sehingga kemarin karena kepikiran kita dan perasaan yang galau daripada para ulama terkait dengan para remaja yang sangat luar biasa sekarang ini, titik kenakalannya sudah nadir, di mana saya alhamdulillah setiap bulan tidak kurang sekali dua kali masuk ke SMA negeri untuk memberikan sebuah pencerahan terkait dengan agama dengan sebuah bentuk seminar. Alhamdulillah kami ajarkan sesuatu yang sesederhana tentang sholat 5 waktu, tentang hukum berpacaran, tentang birrul walidain, tentang hak-hak seorang muslim. Tapi Masya Allah mereka itu menyambutnya luar biasa, seakan-akan ini adalah sebuah masukan-masukan yang baru sekali mereka itu mendengarkannya. Dan subhanallah setelah kami keluar, maka mereka itu tidak layaknya seperti siswa-siswa SMA, di mana mereka itu berebutan bahkan ngantri untuk bersalaman dengan saya, lebih daripada para santri. Itu luar biasa. Ini adalah sesuatu yang memberikan kita teguran bahwasanya benar ternyata pada waktu bulan Maulid yang kemarin, ketika kami menjalankan safari dakwah sebulan penuh, dari mulai ibu kota, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, sampai Sulawesi dan Sumatera, dan terakhir di Madura, kami dikejutkan dengan suatu penelitian yang sangat terkini dan faktual, di mana penelitian ini sesuatu yang sangat aneh, bahkan tidak pernah dipikirkan oleh para ulama dan para cendekiawan muslim. Apa itu penelitiannya? Dia adalah seorang peneliti, seorang diantara kepala asosiasi dokter se-Kalimantan. Beliau tanya kepada saya, "Beb, saya mau tanya sama antum." "Iya silakan dok." Masyarakat muslim yang berjumlah 260 juta di Indonesia ini, yang pernah berinteraksi dengan para ulama, berinteraksi dengan para habaib, berjumpa, duduk, belajar kepada para ulama, mendengarkan Al-Quran, hadis yang disampaikan oleh para ulama, di Indonesia ini berapa persen? Saya terkaget-kaget, saya terkejut mendengarkan pertanyaan dan pernyataan yang semacam ini. Masya Allah, baru saya timbul sebuah hal yang harusnya diteliti dari semenjak dahulu, kok baru sekarang. Masya Allah.
Apakah antum sudah membuat sebuah penelitian tersebut? Gal, iya Beb, sampelnya ada. Berapa sampelnya? Sekitar 4 ribuan dari semua provinsi di Indonesia. Ternyata yang dihasilkan itu adalah sebanyak 15% yang pernah berjumpa dengan ulama, yang pernah duduk-duduk bersama para ulama, yang pernah mendengar Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, yang bukan langsung di televisi tapi langsung bertatap muka dengan para ulama, yang dikatakan oleh Habib Bana Ali bin Muhammad Habsyi, kalau kita memandang wajahnya ulama satu kali pandangan saja, kita akan pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan tumbuh benih-benih keimanan selama 40 hari lamanya. Tapi sebaliknya, kata beliau, kalau kita melihat orang fasik, kita melihat orang yang nggak pernah sholat, kita melihat apalagi orang-orang yang jauh daripada agama Islam, yang memusuhinya, maka kita melihat satu kali pandangan itu menumbuhkan di dalam hatinya benih-benih kemunafikan selama 40 hari lamanya. Subhanallah, saya terkaget-kaget. Lalu kemudian saya evaluasi, saya pikir-pikir, benar juga ternyata. Kenapa demikian? Itu yang hadir haul di Habib Ali Habsyi Syebul Maulid Solo itu sekitar ratusan ribu, di Tanggul puluhan ribu, dan yang memecahkan rekor yang hadir haul di Indonesia itu ada di Kalimantan Selatan, yaitu ketika menghadiri haul Abah Guru Sekumpul, Guru Zaini, itu yang hadir itu hampir 2 juta orang, banyak luar biasa. Tapi ketika kita perhatikan, yang hadir itu ya itu juga, yang hadir 2 juta, yang nggak hadir lebih banyak. Silahkan kita keliling di mana-mana di Kabupaten Pasuruan ini, yang hadir majelis fulan, Habib fulan, Kiai fulan, itu ya itu juga. Banyak di antara kita yang sudah luput, padahal lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini adalah orang yang paling cinta kepada kita. Tapi cintanya Nabi Muhammad tidak terkait dengan dunia, sangat tidak diperhatikan urusan dunia. Kenapa? Dunia ini kita akan tinggalin 60 sampai 70 tahun. Tapi akhirat untuk selama-lamanya. Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, 1 hari di dunia sama 1 hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Lalu apakah orang dianggap berakal kalau seumpama kemudian menjual yang selama-lamanya di akhirat dengan kesenangan yang sebentar di dunia ini? Oleh karena itu, Masya Allah, lihat bagaimana Nabi kita Muhammad, kalau kita ingin tahu, kalau kita ingin bertanya, siapakah orang yang paling sayang kepada kita? Apakah orang tua? Tidak. Apakah anak-anak kita? Tidak. Apakah saudara kita? Tidak juga. Tapi yang paling sayang kepada kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin tahu bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW, dengarkan hadis ini. Di mana Nabi SAW bersabda, wallahi, bersumpah, inilah rahmukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku ini sayang kepada kalian semuanya melebihi daripada sayang orang tua kalian, melebihi daripada sayangnya siapapun, bahkan melebihi daripada sayang kalian terhadap diri kalian sendiri. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad cuma mengatakan tanpa bukti? Tidak. Nabi Muhammad membuktikannya. Bahkan ungkapan bukti Nabi Muhammad diawali dengan sumpahnya. Kalau dikatakan Nabi Muhammad tidak bersumpah, pernyataannya semuanya pasti benar, karena dibenarkan dalam Al-Quran. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, apalagi diawali dengan sumpah. Di mana Nabi SAW bersumpah, wallahi lau yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Adakah di antara kita ketika kaki kita terkena duri kemudian orang tua kita menjerit karena kesakitan? Keluarga kita menjerit karena kesakitan? Istri kita, suami kita menjerit karena kesakitan? Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu ada satu hal yang menjadi rahasia yang banyak tidak diungkap dan banyak tidak dinalar oleh orang-orang sekarang ini. Apa itu? Kenapa Nabi Muhammad di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis lain, di dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak disebutkan. Beliau itu bersabda begini, innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa loh, sama seperti kalian. Sehingga Al-Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, basyarun la kal basyar, manusia biasa sama seperti kita, mempunyai indera dan lain sebagainya, punya perasaan, ungkapan, kecewaan, kesenangan, keceriaan. Tapi beliau itu manusia bukan seperti manusia pada umumnya. Kenapa? Kata ulama, Nabi Muhammad SAW selalu mengucapkan hadis itu. Ternyata ditangkap oleh para ulama, ada 2 hal yang tersimpan di situ.
Yang pertama, Nabi Muhammad mengatakan demikian karena Nabi Muhammad juga manusia biasa, bisa kecewa, bisa sedih, bisa susah, dan bisa beliau itu juga kecewa kepada kita karena kita yang didoakan, dimuliakan dan sebagainya, tapi seperti ini perlakuan kita. Apa itu? Banyak keturunannya Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad, kemudian mereka itu dicaci, difitnah, dihujat dan sebagainya. Apakah Nabi Muhammad yang dikatakan oleh beliau dalam hadis sahih, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada keluarganya dan aku yang terbaik pada keluargaku. Dan itulah hadis satu-satunya yang dijadikan sebagai harapan bagi para habaib, sehingga mereka itu dikatakan sebagai manusia-manusia yang paling besar harapan untuk meraih syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada jaminan untuk masuk surga para habaib, enggak ada, silahkan cari. Tapi mereka itu adalah manusia yang masuk dalam hadis ini, di mana Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, sementara aku adalah yang paling baik pada keluargaku. Masa iya sih? Kalau seumpama Nabi Muhammad mengatakan demikian, masa iya beliau yang mendapatkan syafaatul udma, syafaatnya bukan hanya untuk umatnya, tapi syafaatnya untuk semua umat. Masa iya beliau itu kemudian memberikan syafaat kepada umat-umat yang ada, tapi kemudian keluarganya dibiarkan, padahal beliau itu termasuk yang khairukum li ahli. Oleh karena itu, maka Nabi Muhammad SAW juga merasakan hati-hati kalau sudah terkait dengan para zuriat Nabi. Lihat bagaimana yang terjadi kepada Kiai Hasan Genggong. Beliau ini termasuk kiai yang sangat mahabbah kepada zuriat Nabi, sehingga beliau itu dikatakan sampai per minggu itu sudah mimpi Nabi Muhammad. Suatu waktu ada salah satu muridnya, Habib, dia itu mencuri sarung BHS-nya kiai. Maka kemudian diberikan takzir, lalu dipulangkan ke rumahnya. Subhanallah, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai berjalan 3 bulan tidak bermimpi Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian ditambah sholawatnya, sampai kemudian beliau bermimpi lagi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad membelakangi. Maka kemudian Kiai Hasan berkata, "Gal ya Rasulullah, kenapa engkau tidak lama, sudah lama tidak datang, sekali datang membelakangi aku?" Apa jawaban beliau? "Hasan, apa kamu tidak cukup menegurnya saja, menasihatinya saja, tidak sampai memulangkannya karena dia itu telah mengambil sarungmu?" Masya Allah, dia bangun dalam keadaan menangis, dia pergi ke tempat cucunya ini, Habib. Dia pergi, Bib, kembali lagi, dikasih sarung yang dicurinya, ditambah lagi sarungnya dia, BHS semuanya. Sehingga si Y ini kemudian dia heran, "Loh Kiai, kemarin saya disuruh pulang, saya dimarahi, saya dipukul, kok sekarang saya suruh kembali?" Diceritakan, "Gini Beb, saya ini mimpi datukmu Beb, begini-begini." Masya Allah. Sehingga apa, kemudian salah satu cucunya ini termasuk cucunya yang menjadi wali Allah karena sebab apa yang diceritakan oleh Kiai Hasan Genggong. Orang seperti saya, cucunya yang enggak gena kayak begini masih diperhatikan, bagaimana kalau saya gena? Oleh karena itu, Masya Allah, semoga kita termasuk yang tidak mengecewakan Nabi Muhammad, tidak menyakiti hati Nabi Muhammad, dan semoga kita selalu termasuk yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga kadang-kadang kami terpikirkan, kenapa di dalam hadis yang dibawa dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Innama ana mru'un magbud yusiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujibu." Ketahuilah bahwasanya aku ini manusia yang akan meninggal juga. Mungkin sebentar lagi akan datang kepada aku utusan Tuhanku, kemudian aku iakan. Tapi aku tinggalkan untuk kalian. Wa ana tarikum fikum asaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Di mana kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, setelah aku tidak akan tersesat. Maka itu hadis yang lebih sahih karena hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Kita sudah tahu bagaimana di dalam kajian hadis disebutkan bahwasanya yang namanya hadis Hakim atau Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya itu di bawah jauh daripada derajat hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Yang dibawa oleh Imam Hakim adalah Kitabullah wa Sunnati. Tapi yang disebutkan dalam kitab hadis Sahih Muslim, Kitabullah fihin nur wal huda fastamsiku bihi wa itrati ahli baiti
wa itrati ahli baiti. Cuma herannya kenapa kemudian Nabi SAW mengakhiri hadisnya dengan mengatakan uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian terkait dengan Allah di mana keluargaku, aku ingatkan kalian keluargaku terkait dengan Allah. Itu sampai 3 kali beliau katakan. Semoga kita termasuk yang menyenangkan Nabi Muhammad dengan mencintai para zuriat Nabi Muhammad SAW dan tidak menyakiti mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad mengatakan demikian? Karena Nabi Muhammad manusia biasa, sama seperti manusia biasa, dia punya cita-cita. Saya punya cita-cita, Nabi Muhammad juga punya cita-cita. Kita punya angan-angan, Nabi Muhammad juga punya angan-angan. Kita punya harapan, kita punya kehendak, kita punya hal yang selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad juga punya cita-cita, iya, harapan juga iya. Kalau kita ingin tahu apa harapan Nabi Muhammad, cita-cita Nabi Muhammad, kehendak Nabi Muhammad yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Muhammad setiap saatnya, bahkan beliau berkorban dengan segala hal yang dimilikinya, adalah tidak ada satupun di antara umatnya yang masuk ke dalam neraka, semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Inilah harapan Nabi Muhammad. Sehingga Habib Ali Habsyi Saibul Maulid beliau mengatakan, siapapun di antara kalian yang membantu Nabi Muhammad di dalam mengentaskan dan di dalam merealisasikan keinginan Nabi Muhammad supaya semua umatnya masuk surga bersama Nabi Muhammad, maka dia pasti mendapatkan tempat yang khusus di dalam hatinya Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang semacam itu. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, terutama para asatidzah, para santri-santri dan sebagainya, saya ingin menjelaskan satu hal, yaitu apa? Beruntunglah bagi mereka yang berada di dalam pesantren-pesantren ini. Beruntung para wali santri yang mempunyai anak-anak di pesantren-pesantren, terutama di Kiai Besuk ini. Kenapa? Karena ini adalah pelajaran-pelajaran yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang tujuannya itu bukan untuk urusan dunia saja, tapi urusan dunia dan akhirat. Berbeda dengan yang lainnya, urusannya cuma dunia. Setelah selesai sudah pesantren, berarti orang tua yang akan bahagia nanti di kuburnya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda wa rahimahullah rahmatullah berar, beliau katakan, sangat bodoh ya kaum muslimin, punya anak 5, punya anak 7, tidak ada satupun di antara mereka yang diproyeksikan, yang diplanning, yang dijadikan sebagai seorang yang menyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW, yang seandainya dia tahu apa yang terjadi kepadanya sebagaimana telah disampaikan Nabi Muhammad sebagai jariyah dan walad soleh serta ilmu yang bermanfaat, itu akan kembali kepadanya langsung tanpa perlu kita lagi berdoa di awalnya maupun di akhirnya. Kalau kita meninggalkan anak kita menjadi seorang pejabat, presiden, atau seorang konglomerat, bahkan paling kayanya orang di Indonesia, kalau dia itu tidak menghadiahkan amal ibadahnya, sodakohnya, apa yang dilakukannya kepada ayahnya, orang tuanya yang sudah meninggal, awalnya atau akhirnya, maka nggak sampai kepada orang tuanya. Tapi kalau orang alim, para kiai, para ustadz, para dai, setiap mereka mengajar, setiap mereka menulis, apapun yang mereka lakukan tanpa dihadiahkan, tanpa perlu berdoa, langsung otomatis masuk kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya bukan alim, apalagi gurunya yang alim, apalagi guru-gurunya dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, tanda bahwasanya mereka itu adalah orang-orang pilihan dan bukan sembarang orang yang bisa menjalani sebuah kehidupan yang semacam ini. Itu bukan semua orang, tapi orang tertentu yang lepas daripada segala macam ujian dan cobaan, terutama godaan hawa nafsu, bisikan setan, dan juga godaan cinta kepada dunia. Saya ambil contoh, coba kita lihat. Ada satu hal yang luput daripada perhatian para wali siswa dan siswi serta para wali santri dan santriwati. Saya mau bertanya, ini mereka yang baru keluar jumlahnya sekian, padahal waktu di ibtidaiyah kan banyak jumlahnya, kenapa tinggal sekian? Ini selalu saya bawa kepada mereka. Saya mau tanya, itu siswa-siswi yang berada di SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6, itu semuanya nggak ada yang kurang kecuali kalau mati atau pindah. Heran kan? SMP juga begitu, SMA juga begitu. Alhamdulillah ketika saya juga mengambil doktor saya, itu jumlahnya satu kelas 12 sampai selesai 12 juga. Cuma sampai sekarang tinggal 11 karena saya sudah duluan. Jadi sampai sekarang mereka masih proposal. Alhamdulillah saya tepat 3 tahun menyelesaikan
dan alhamdulillah dengan predikat cum laude, alhamdulillah. Mereka masih di proposal, tapi tetap jumlahnya. Tapi herannya, di pondok ini ibtidaiyahnya berapa kelas? Ada berapa kelas? Kalau di pondok kami, karena memang banyak jumlahnya, itu sampai 10 kelas. Satu kelasnya itu sudah overload. Yang terbaik di dalam jumlah anak didik di per kelas itu maksimal itu 40. Kita ini satu kelasnya itu sampai 105. Itu kali 10 kelas. Herannya, naik kelas 2 berkurang, naik kelas 3 berkurang, naik sanawiyah berkurang, naik aliyah berkurang, sehingga yang tersisa mereka saja. Kenapa demikian? Banyak orang nggak paham. Ini loh, supaya kita tahu setan itu pinter, iblis itu pinter. Makanya kalau mereka itu di siswa, sebagai siswa di pendidikan formal, itu biarkan. Kenapa? Nggak membahayakan pada mereka. Tapi ini kalau jadi semuanya, bahaya, bisa menghadang saya untuk berdakwah kepada api neraka. Sehingga apa? Dihadang mereka. Ada saja yang dilakukannya. Kalau seumpama orang tuanya di dalam membayar uang pondoknya atau memberikan uang jajannya dari uang syubhat apa haram, susah untuk menembus. Karena apa? Ilmu yang diajarkan, ilmu yang dipelajari oleh para anak santri dan santriwati ini adalah ilmu yang berasal bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang kami punya adalah ilmu yang sanadnya terus kepada Nabi Muhammad SAW. Saya memang sengaja mengambil gelar doktor ini bukan untuk apa-apa, Pak Kiai, bukan untuk apa-apa, tapi memang karena tuntutan di pondok kami juga ada sebuah IAI Dalwa, maka kami tertuntut untuk mendapatkan gelar itu. Dan juga yang paling utama, gelar itu saya mencarinya untuk sebagai senjata dakwah. Kalau saya berkata demikian, kapasitas saya sebagai seorang kiai, pasti ada yang mengatakan, ya pantas, itu kan kiai, kiai itu kan musuhnya doktor sama profesor. Tapi kalau saya sendiri, apalagi gelar saya banyak, suruh Pak Bupati bilang pakai semuanya Bib, itu menyilaukan mata itu Bib katanya. Sehingga apa? Ada yang tanya kepada saya, Bib, mohon maaf Bib katanya, antum kok gelarnya itu ada doktor, ada kiai lagi, haji, Habib lagi, lu kiai, Habib juga loh. Kiai itu kan punya pondok, saya punya pondok katanya. Terus saya juga Habib, saya juga rektor, disebutkan semuanya, MHI juga di belakang itu. Untuk apa? Supaya senjata dakwah. Kalau seumpama yang mengatakan demikian, seorang kiai pasti dikatakan itu kan musuhnya profesor doktor. Tapi kalau saya sendiri yang mengatakan, saya sendiri kiai, saya sendiri dokter, mau bilang apa? Hanya untuk itu, nggak mungkin Pak, nggak mungkin anak-anak kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup, mendapatkan kejayaan hidup, mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan keamanan, kesentosaan. Nggak bakalan mereka dapatkan kecuali dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah Pak, saya masih teringat bagaimana guru-guru kami mendidik kami, terutama saya punya abah Habib Hasan Baharun. Dengan didikan tersebut, alhamdulillah kami berada di mana saja kami merasa seperti raja, bahagia, dihormati, dimuliakan di mana-mana. Apa itu? Saya punya abah selalu bilang begini pada saya, Segaf, kamu harus berusaha merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang, paling hinanya orang, paling banyak dosanya orang. Nanti kalau kamu sudah berhasil, enak kamu hidup di dunia. Kenapa? Gak ada tuntutan kepada orang. Yang bikin orang itu banyak gak bahagia, yang bikin orang itu banyak susah, yang bikin orang banyak gelisah gak bisa tidur, itu karena banyak tuntutannya kepada manusia. Padahal manusia bisa berbuat apa? Itu saya punya abah bilang. Sehingga kalau sudah berhasil seperti itu, kamu berada dalam satu situasi, kemudian kamu dimuliakan, seperti saya turun dari mobil, dihormati, dimuliakan, kemudian mobilnya kemudian diparkirkan dan sebagainya, saya dihormati di Pondok Besuk ini. Saya katakan, seperti saya punya abah telah menyampaikan kepada saya, nanti kamu akan katakan kepada yang menghormati kamu, Masya Allah, orang seperti saya dihormati, berarti yang menghormati saya ini akhlaknya bagus-bagus semuanya. Berarti ilmunya orang-orang Besuk ini luar biasa, nyambung kepada Rasulullah. Kenapa? Kelihatan daripada amalnya. Tapi kalau sama saya masuk tadi nggak dihormati, maka saya tidak akan menyalahkan Besuknya. Tetap saya akan nyuruh orang-orang untuk belajar di Pondok Besuk, karena pondok yang barokah, pondok 138 tahun luar biasa. Saya akan katakan ini semua karena imbas dosa saya yang banyak, sehingga di tempat yang mulia yang harusnya saya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tapi justru saya dihinakan karena banyak dosa saya. Itulah ajaran daripada para habaib, kakek moyangnya. Saya masih teringat Al Habib Ali Habsyi pernah bercerita, di mana beliau itu bercerita
Habib Abu Bakar Al-Adni yang tinggal di kota Aden, yang ketika beliau itu masuk ke kota Aden, maka penduduk masyarakat Aden itu tidak menerimanya. Mereka mengatakan begini, wahai Habib Abu Bakar, kami tidak akan menerimamu masuk dan tinggal di kota Aden kecuali sampai engkau tampakkan karomah seperti karomah ayahmu ketika masuk kota Aden. Baik, kalau begitu, beliau angkat tangannya, lalu beliau berkata, ya sama amtiril laban, wahai langit, turunkan air hujan susu. Seantero kota Aden pada waktu itu turun hujan, tapi hujannya hujan air susu. Itu diantara kemasyhuran Habib Bakar Adeni. Habib Bakar Adeni ini yang menjadi rajanya wali, menggantikan ayahnya, sehingga ibunya itu Al-Hubabah Aisyah binti Umar Mohdar bin Abdurrahman As-Segaf. Itu beliau, mungkin aku adalah satu-satunya wanita yang spesial karena ayah saya rajanya wali, Habib Umar Mohdar bin Abdurrahman As-Segaf. Suami saya rajanya wali, Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, menggantikan mertuanya Habib Umar Mohdar. Anak saya juga rajanya wali, Habib Bakar Adni. Jadi ayah, suami, anak semuanya rajanya wali. Ini Hubabah Aisyah binti Umar Mohdar. Ini subhanallah, Al-Habib Bakar Adni ini suatu waktu, karena beliau dididik langsung oleh ayahnya, beliau berkata begini kepada ayahnya, ya aku ingin belajar pada fulan. Apa kata beliau? Sampai aku uji dulu, kamu sudah siap tidak belajar pada beliau? Baik ayah, saya siap untuk diuji. Kalau begitu kamu keluar sekarang, cari makhluk Allah yang paling hina. Maka beliau keluar, dari pagi sampai maghrib. Datang maghrib, maka kemudian ditanya kepada oleh ayahnya, gimana kamu dapatkan? Galiyah ya. Siapa dia? Dia adalah anjing. Kalau begitu kamu tidak berhak untuk belajar pada orang lain, biar belajar pada saya dulu. Belajar terus, berarti dia tidak melewati ujiannya, sehingga 3 bulan kemudian dia masih ingin lagi. Gal ayah, aku ingin belajar pada fulan, semua teman-teman saya itu belajar kepada fulan, nggak cukup kepada ayah saja. Baik, tapi setelah lulus ujian, baik ayah siap, ujiannya apa? Tetap yang seperti dulu, kamu cari. Dia cari lagi, dari mulai pagi, kini pulangnya itu sampai habis isya. Begitu habis isya, datang bertemu dengan ayahnya, kemudian ayahnya bertanya, gimana Abu Bakar? Sudah engkau dapatkan? Ayah, aku sudah mencari-carinya dan juga merenungkannya. Dari mulai tarim sampai keluar tarim. Sampai aku cari-cari, masuk ke pelosok, masuk ke dalam lembah-lembah, aku nggak dapatkan yang lebih rendah daripada aku. Barulah kemudian ayah mengatakan, sekarang kamu belajar ke luar sana. Ini adalah didikan daripada para kakek moyang kita. Didikan para habaib. Dan ini bukan didikan para habib saja, bukan didikan para ulama saja, tapi ini ada didikan Nabi kita Muhammad SAW untuk umat ini. Kalau seumpama kita semuanya berpendidikan seperti pendidikan Nabi Muhammad yang semacam ini, kan enak. Nggak ada yang merasa lebih baik, nggak ada yang mengatakan ini salah, itu benar dan sebagainya seperti yang terjadi sekarang ini. Ini semua kenapa? Karena merasa bahwasanya apa yang dikatakan, apa yang difatwakan, apa yang dikatakan oleh golongannya dan sebagainya, itu ada yang paling benar, sementara yang lainnya salah. Sehingga alhamdulillah kami termasuk yang diterima oleh semua kalangan. Oleh Muhammadiyah diterima, oleh Syiah diterima, dikatakan wah Habib Segaf itu enak, jadi bunglon bisa masuk semua katanya. Padahal saya bukan bunglon, cuma maksudnya saya mau mengatakan orang ini jelek itu nggak bisa. Kenapa? Saya punya abah sudah mengajarkan kita seperti itu. Alhamdulillah Pak, berkat saya dididik oleh guru-guru mulia kami, berkat kami berpendidikan di pondok pesantren, dan insya Allah anak-anak juga seperti itu juga. Setiap hari saya kalau selamat sama ibu saya, tinggal ibu satu, dan kami sudah bersumpah berlima untuk tidak mengatakan tidak dengan apapun yang diminta oleh ibu saya, walaupun itu ruh. Kami sudah bersumpah itu, dan alhamdulillah kami setiap hari bersama dengan ibu saya dengan cara saya cium tangannya, saya cium jidatnya, kemudian saya ke bawah, saya cium kakinya. Ketika saya cium kaki ibu saya mengatakan, ya Allah, aku minta ridhomu ya Rabb. Kenapa kami lakukan ini? Karena inilah diajarkan dalam agama Islam. Inilah diajarkan oleh kakek moyang kita. Inilah diajarkan oleh para ulama kita. Memang benar, alhamdulillah saya punya majelis di mana-mana. Saya termasuk anaknya, saya punya abah yang sulit untuk ditemui di rumah karena selalu keluar. Tapi belum tentu diterima. Saya punya karangan 28 karangan yang bisa jadi jariah kalau diterima, tapi belum tentu diterima. Apapun yang kita lakukan, yang kita ngajar, ibadah kita belum tentu diterima. Tapi kalau sudah ibu
ridho kepada kita, orang tua ridho kepada kita, maka pasti Allah ridho kepada kita. Sehingga beruntung yang masih punya ibu, beruntung. Gunakan kesempatan ini, zamannya di mana penelitian yang terakhir yang terkini barusan ini sangat menggelikan. Di mana Pak? Disebutkan bahwasanya orang tua sekarang ini 80% lebih tidak mau tinggal bersama anak laki-lakinya. Coba lihat, kan aneh. Jadi penelitian yang aneh-aneh ini. Nyeleneh, penelitian nyeleneh ini namanya. Subhanallah, ketika ditanya kenapa mereka itu tidak mau tinggal bersama anak laki-lakinya, karena sekarang ini pada umumnya kebanyakan anak-anak laki itu lebih takut kepada istrinya daripada ibunya. Mohon maaf, barusan juga ada penelitian yang dibawa oleh Detikcom bahwasanya sebanyak 85% laki-laki ini termasuk istiqomah. Apa itu? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau sama istrinya takut, sama orang tua nggak takut. Bahkan kita lihat kan bagaimana video viral yang baru-baru ini kita melihat, sedih sekali. Bahkan pertama kali saya melihat, kedua kali, ketiga kali neteskan air mata. Apa itu? Seorang ibu datang kepada anaknya, kemudian ibu berkata begini kepada anaknya, "Nak, aku pinjam uangnya untuk keperluanku 50.000. Maka kemudian si suami atau anaknya itu berkata begini, "Baik Bu, saya mau tanya sama istriku dulu ya." Masya Allah. Ketika beliau katakan demikian, tiba-tiba datang istrinya. Dia membawa uang 5 lembar yang berwarna biru. Kemudian dia kasihkan pada suaminya, "Suamiku, belikan susu untuk anak kita ya." Di situ ibunya meneteskan air mata. Pantas? Demi Allah tidak pantas yang semacam ini. Orang tua itu segala-galanya. Tidak berhak kita itu mendapatkan kebahagiaan apapun terkait dengan dunia, terkait dengan apapun, kecuali orang tua dulu yang merasakannya. Itulah kewajiban yang harus kita berikan kepada orang tua. Bahkan lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Falyamalil baru masya'an ya'mal, falan yadkhulan nar, wal ya'malil aku masya'an ya'mal, falan yadkhulal jannah." Silahkan lakukan apa saja daripada orang-orang yang berbakti pada orang tuanya. Dosa apa saja mereka lakukan tidak akan masukkan mereka dalam neraka. Tapi silahkan lakukan apa saja mereka yang durhaka pada orang tuanya, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain. Syukrullah wa syukrul walidain tidak bisa dipisahkan. Kalau kita termasuk syukur pada Allah tapi tidak syukur pada orang tua, tidak akan diterima. Sekarang pertanyaannya, kenapa sekarang ini sudah zamannya di mana hampir setiap rumah itu ada anak-anak durhaka pada orang tuanya? Ini sudah menandakan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seorang badui dan bertanya kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, mata sa'a, kapan datangnya hari kiamat?" Seorang badui, enggak ada akhlaknya, kurang berpendidikan, tapi dijawab oleh Nabi Muhammad, "Mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi ada tanda-tandanya. Di antara tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Antalidal amatu rabbataha." Nanti banyak ibu-ibu yang budak melahirkan tuannya sendiri. Kata ulama, ini bukan merupakan arti yang hakiki, tapi ini arti majaz, yang maksudnya nanti banyak akan didapatkan di akhir zaman anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, di mana anak-anak itu menjadikan ibunya itu seperti pembantu. Subhanallah, tanpa terasa kita lihat begitu pagi-pagi hari anak kita bangun, mereka berteriak, "Bu, mana anduknya? Bu, mana tas sekolahnya? Bu, mana sarapanku?" Siapa yang disuruh? Yang disuruh adalah ibunya. Jangan salahkan mereka. Kenapa? Karena mereka nggak tahu bagaimana cara memperlakukan orang tua itu bagaimana. Jadi kita ini sekarang banyak orang yang menuntut anaknya jadi anak yang berbakti pada orang tua, istrinya jadi istri yang berbakti kepada suaminya, istri solihah, sementara kita tidak menjalani tahapan-tahapan yang harus dilaluinya sehingga dia itu bisa menjadi seperti yang kita rencanakan dan kita cita-citakan. Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Ini zaman yang sudah luar biasa, penipuan setan itu luar biasa, sudah merasuk ke dalam segala segi. Semua elemen masyarakat sekarang ini sudah banyak ternodai dan terkontaminasi oleh bisikan-bisikan dan godaan setan ini. Oleh karena itu saya katakan, bagaimana mungkin anak kita cuma 3 jam mereka itu belajar, setelah 3 jam itu tambahan 1 jam setelah full day itu. Alhamdulillah Kabupaten Pasuruan tidak termasuk yang ikut. Dan alhamdulillah semoga Kabupaten Pasuruan seperti itu juga. Terus wajib madin itu terus kita pertahankan.
dan dengan dukungan para ulama kita akan laksanakan, dan semoga terus menyebar kemana-mana. Wajib madin itu harus kita budidayakan untuk apa? Supaya mereka itu seperti yang kita harapkan. Sehingga mohon maaf, silahkan besok subuh kita pergi keluar ke masjid-masjid yang ada di kampung-kampung atau di kota. Kita lihat yang sholat subuh jamaah itu siapa. Mereka itu kebanyakan itu adalah Pak Camat, yaitu apa? Calon mati semuanya. Rata-rata yang sholat subuh jamaah itu 40 tahun ke atas. Sekarang kita bisa bayangkan 10 tahun lagi kalau mereka sudah meninggal, siapa yang mau ganti? Ini keadaan zaman sekarang ini. Kita lebih memikirkan sesuatu yang gak ada artinya, sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang sangat tidak dipedulikan. Bukan artinya sesuatu yang sangat dipedulikan dalam agama atau tidak dipedulikan dalam agama, tidak dipedulikan, cuma jangan sampai dijadikan sesuatu sumber untuk perpecahan, permasalahan dan sebagainya, yaitu pilpres ini dan sebagainya. Ngapain? Kita ini alhamdulillah 3 bulan ini itu yang namanya undangan itu diseleksi betul. Takutnya apa? Di situ ada salah satu kubu. Bahkan waktu Pangap sama Kapolri datang, bukan kami menghindar, memang kami itu nggak mau kedatangan karena kami ini nggak mau sampai nggak netral. Kami netral karena saya punya abah, mohon maaf kalau para ulama yang lainnya mempunyai sebuah ijtihad sendiri, tapi saya punya abah itu sudah mengkungkung anaknya itu seperti itu. Saya punya abah berkata begini kepada saya, Segaf, saya nggak pernah intervensi kamu untuk menjadi apapun. Silahkan pilih job apa saja, mau jadi Polri silahkan, mau jadi TNI silahkan, mau jadi pengusaha silahkan, tapi ingat, kalau kamu sudah memilih jalur ilmu sebagai jalan hidupmu, mulai saat itu, mulai saat kamu memilih, kamu sudah bukan milik kamu sendiri, kamu bukan milik keluargamu, tapi kamu milik umat semuanya, kamu milik Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga kami tidak berani, karena sebelum pemilihan 01 sama 02 nomornya itu, malamnya itu saya mimpi, ya saya punya abah Habib Hasan itu keluar dari kuburnya di dalam tidur kami ketika kami berziarah. Kemudian beliau katakan kepada saya, gimana pondok membutuhkan dana banyak? Gal iya bi, karena kita banyak bangun bi. Terus kata beliau, ya Allah sahil, kata beliau. Kemudian dia katakan, Segaf, hati-hati, ihzar minas siyasah, Allah fi siyasah, Allah fi siyasah. Sampai kemudian saya bangun dari tidurnya. Ini yang terjadi. Kenapa? Sesuatu yang remeh sudah ketahuan kok, siapa yang jadi juga ketahuan. Kita ini urusannya banyak, 85% ini urusannya para ulama, 85% ini urusannya para dai, 85% ini urusan ustadz. Sekarang ini harusnya kita bikin gebrakan-gebrakan bagaimana caranya supaya kita itu menyentuh kepada 85% ini. Mereka itu bukan siapa-siapa, mereka bukan anak tetangga, tidak, tapi mereka anak kita sendiri, karena Nabi Muhammad telah memberikan sifat kepada seorang mukmin, dan setiap kita pasti kita ingin menjadikan kita ini adalah seorang mukmin. Di mana Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, tidak beriman salah satu daripada kalian sehingga dia itu menganggap orang lain, berharap untuk orang lain seperti dirinya sendiri, seperti harapannya untuk dirinya sendiri. Ini sekarang yang terjadi sekarang ini. Enggak usah kita repot-repot, Pak. Cukup kita rajin hadir majelis taklim. Cukup para kiai, para dai, para ustadz itu betul-betul mengajar. Ajarkan kepada mereka ketakwaan. Sebagaimana saya contohkan, anak-anak SMA negeri ini mereka nggak paham. Ketika kami membuat sebuah penelitian, walaupun penelitian terbatas, di mana saya kaitkan penelitian itu dengan apa hukumnya sholat 5 waktu, apa hukumnya pacaran, dan apa hukumnya memakai jilbab. Saya ambil daripada anak santri kami yang berjumlah 3.500, tapi kami pilih yang dari masuknya pondok ketika sudah jenjang SMA. Saya katakan, jawab dengan jawaban kalian seperti yang kalian ketahui sebelum masuk pondok. Subhanallah, sekian ratus yang menjawab yang kami pilih itu, ternyata 80% atau tepatnya 89% mereka itu menjawab sholat 5 waktu itu nggak wajib. Wajibnya itu sholat Jumat. Kalau perempuan sholat Idin, lebaran itu yang setahun 2 kali itu. Coba lihat. Kalau pacaran itu nggak dosa, yang dosa itu kalau zina. Terus kalau jilbab itu wajib kalau mau ke pengajian, kalau mau sholat. Tapi kalau di luar sana nggak wajib. Ini sesuatu yang 85% mengalaminya. Ini seperti ini, pengetahuan seperti itu. Kita sebagai orang yang punya tahu,
Kita sebagai orang yang punya ilmu wajib kita menyampaikan kepada mereka. Oleh karenanya saya katakan pada anggota DPR pusat, DPD, saya katakan kalau memang kita itu mau berubah, jangan rubah partainya. Percuma kalau kita merubah presidennya, siapapun presidennya, kalau keadaan kita semacam ini tetap saja. Kenapa? Ada satu pertanyaan yang kalau kita jawab pertanyaan itu, dan pasti tidak ada jawaban lain, semuanya pasti akan jawab seperti itu, yang santri maupun yang bukan santri, yang laki maupun yang perempuan, dimanapun kita berada, kalau ditanya pasti jawabannya sama. Tapi herannya kenapa kita itu sampai diombang-ambingkan, dibodoh-bodohkan sama setan dengan kita itu mencari bukan pada jalannya. Apa itu? Saya bertanya, dan silahkan dijawab semuanya. Yang menjawab semoga panjang umurnya, enggak jawab ya bukan supaya pendek umurnya, enggak gitu, supaya dan bahkan kemuliaan. Saya mau tanya Pak, terutama yang di belakang semuanya, selain daripada para kiai, kalau saya mau nyuruh kiai saya takut. Saya mau tanya, yang jadikan orang itu umurnya panjang atau pendek itu siapa? Yang bikin orang itu mendapatkan rezeki yang banyak sehingga dia menjadi orang sugih atau orang melarat itu siapa? Yang bikin orang itu sakit atau sehat itu siapa? Yang bikin orang itu dapat pekerjaan atau nggak dapat pekerjaan siapa? Yang bikin orang itu meninggal husnul khotimah atau suul khotimah itu siapa? Kita sudah tahu jawabannya Allah. Bagaimana mungkin kita akan mencarinya dengan cara jalan kita nggak sholat 5 waktu kita dapat, bahagia dapat, sehat dapat? Nggak, bagaimana mungkin? Kita berlaku sekarang ini di dunia ini dalam keadaan sistem yang berlaku bukan sistem pemerintah, bukan sistem manusia, tapi sistem yang berlaku adalah sistemnya Allah. Ingat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya. Dan kata Imam Ghazali, kalau kita berpegangan dengan hadis ini cukup untuk kita tidak sampai melakukan dosa kepada Allah maupun melakukan dosa kepada manusia. Apa itu kata Muhammad? Innal birra la yabla, waz-zamba la yunsa, wad-dayyan la yamut, faf'al ma syi'ta fakama tadinu. Tudan, yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna. Dicatat oleh Allah, diingat oleh Allah Ta'ala, disimpan oleh Allah Ta'ala. Setiap minggunya catatan amal kebaikan kita dibawa, disimpan. Yang namanya dosa juga tidak mungkin dilupakan, dicatat dan dibalas, diganjar di dunia sebelum di akhirat, juga ada imbasnya. Dan zat yang maha menuntut balas selalu ada, mengawasi. La ta'khudhu sinatun wala naum, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur, terus mengawasi kita. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu sudah tahu 3 hal itu, silahkan lakukan apa saja. Mau lakukan kezaliman, lakukan. Mau meninggalkan sholat waktu, lakukan. Mau durhaka pada orang tua, lakukan. Mau durhaka pada suami, lakukan. Tapi ingat, setiap perbuatan itu akan kembali kepada dirinya ganjarannya. Mana ada ceritanya orang yang nggak sholat 5 waktu senang hidupnya? Cari, silahkan. Mana ada ceritanya seorang istri yang durhaka pada suaminya lalu bahagia hidupnya, mempunyai anak-anak yang soleh, solihah? Nggak bakalan ada. Mana ada ceritanya orang yang rentenir kemudian itu akan mendapatkan hartanya itu barokah? Nggak bakal didapatkan. Karena banyak orang yang salah faham, disangkanya hadisnya Nabi yang dikatakan, sayati alaikum zamanun tafirruna minal ulama kama yafirru ghanamu anizibi. Bakal datang nanti suatu zaman di mana pada zaman itu mereka itu lari daripada ulama, menjauh daripada ulama, menjauh daripada pesantren, menjauh daripada madrasah diniyah. Kalau sudah itu terjadi, kata Nabi Muhammad, ibtalahum bisalasi asya, akan terjadi pada mereka 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama, yarfa'illahul barakata fi amwalihim. Allah akan mengangkat keberkahan dalam harta mereka. Ada yang celetuk, dia bilang, "Beb, kayaknya itu nggak pas untuk zaman sekarang ini." Kenapa? Orang tambah banyak uangnya. Orang tambah banyak, nama-nama rekening yang buka rekening baru itu banyak. Bahkan nasabah di Jatim ini, di Bank Jatim itu triliunan. Ada yang triliun sampai di Jawa Timur ini. Luar biasa, berarti nggak pas itu. Maka di sini saya katakan, coba direnungi lagi, dicermati kembali, dipelajari. Ya dikatakan Nabi Muhammad itu apa? Yarfa'illahul barakata fi amwalihim, bukan amwalahum. Allah akan mengangkat harta mereka. Iya kalau semua Nabi Muhammad mengatakan demikian. Tidak. Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan Allah akan mengangkat keberkahan harta mereka. Harta memang banyak sekarang, tapi berkahnya mana? Mohon maaf, pondok pesantren di mana-mana itu harusnya dibantu. Harusnya pemerintah itu lebih mengoptimalkan bantuan untuk pondok pesantren. Kenapa? Jelas. Ketika tahun 2011 dibuat sebuah penelitian oleh KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
yang resmi dipayungi oleh pemerintah tahun 2011 itu didapatkan hasilnya sebanyak 62,7% siswi SMP di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Saya tanyakan pada mereka, sampelnya masih ada? Ya. Dari mana sampelnya itu dapat? Apakah juga santriwati yang ada di pondok-pondok pesantren? Apakah yang berada di madrasah-madrasah sanawiyah negeri dan sebagainya? Ternyata tidak, tapi dari pendidikan formal. Ini yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, jangan cuma kita itu menuntut orang selama kita itu tidak menjalani. Bagaimana mungkin dia itu akan melaksanakan seperti itu? Sekarang mohon maaf, banyak suami yang mendoakan istrinya meninggal. Dari pengennya mau kawin lagi nggak berani, sampai didoakan istrinya biar mati dulu gitu. Ini saya buka rahasianya, untung saya nggak kelihatan ibu-ibu nih. Kenapa demikian? Karena dia lemahnya, dia takut. Sehingga apa? Jalan satu-satunya sudah, orang sekarang kan jalan pintas gitu. Mau sugi pintas. Pokoknya segala sesuatu yang pintas dilaksanakan. Termasuk doakan biar istrinya mati. Seperti saya cerita, ada satu orang ustadz. Memang kalau ustadz itu kalau istrinya nggak baik, itu ustadz beneran itu namanya. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah asar, rijalul ahyar umtuhinu binisail ashror. Biasanya laki-laki yang baik itu dicobanya dengan perempuan yang tidak baik. Tapi kalau di sini saya lihat ustaz-ustaznya beda kayaknya di besok ini gitu. Jadi ustazah-ustazahnya lain karena saya tahu bunyainya, apalagi Ki Abdullah Zain luar biasa gitu. Semoga kita mendapatkan kecipratannya, insyaallah istri kami yang di Dalwa juga termasuk yang baik-baik juga insyaallah. Di mana dikatakan bahwasanya ada satu orang ustadz datang pada saya, dia ngeluh, mengadukan tentang istrinya. Enggak baik, suka marah-marah, suka ngadu, suka ini, walhasil enggak baik. Saya bilang begini, Ustaz gimana kalau saya doakan biar mati saja ustazah ini? Saya bilang gitu. Iya Beb, enggak apa-apa Beb. Subhanallah, saya enggak sempat doa sebetulnya. Seminggu kemudian mati beneran. Makanya jangan coba-coba lagi minta kepada saya lah gitu. Sudah meninggal. Sehingga waktu saya takziah sama beliau, saya tidak katakan adamallahu ajrak, tapi mabruk saya bilang. Akhirnya Pak, kawin lagi. Setelah kawin lagi datang kepada saya, tepatnya 1 bulan setelah kawin. Lain mukanya. Lebih parah daripada mukanya pada waktu itu. Saya bilang, kenapa Ustaz? Masya Allah Bib, yang dulu itu cerewetnya luar biasa Bib, marahnya luar biasa. Yang sekarang kebalikannya Bib, malah leletnya luar biasa. Nggak ngerti bahlul ini semuanya. Malah lebih menyakitkan saya Bib. Ya itulah saat kalau antum sudah kayak begini saat ya, kalau antum mau enak saat ya mati aja saat. Masya Allah 2 minggu kemudian mati juga akhirnya. Jadi nggak mungkin kita hidup di dunia ini kemudian lepas daripada ujian Allah, itu nggak mungkin. Oleh karenanya ulama ini, kiai ini, orang yang paling dimusuhi oleh setan itu adalah ulama, kiai. Ada 4 yang paling digandrungi dan 4 yang paling dicintai oleh setan. 4 yang paling digandrungi oleh setan, dicintai oleh setan, 4 yang paling dibenci oleh setan. Siapa mereka? Yang pertama adalah para pejabat, para habaib dulu. Habaib itu paling dicintai oleh setan, diikuti terus, nggak dibiarkan. Kenapa? Karena habaib ini adalah patokan, barometer, tolak ukur. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syihab, ala inna fil baladi bid'ah, idza salahat salahal baladu kullu, wa idza fasadat fasadal baladu kullu, ala wahya bid'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya dalam setiap kota itu ada satu komunitas. Kalau komunitas itu baik, semuanya ikut baik. Kalau komunitas itu nggak baik, semuanya ikut nggak baik. Ketahuilah itu adalah komunitas keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu, sehingga setan itu tahu. Bukan setan itu bodoh, setan itu pinter. Mohon maaf, sebaik-baiknya universitas di Indonesia itu paling sering membuat seminar itu 1 minggu sampai 2 kali 3 kali. Itu setan itu buat seminar dan diklat itu setiap hari. Untuk apa? Bagaimana caranya menjerumuskan manusia supaya mereka itu sesuai dengan sumpahnya dalam Al-Quran, wa izzatika la aghwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Ini sumpahnya setan diabadikan dalam Al-Quran. Tujuannya setan hidup ini adalah satu cuma, bagaimana kiranya supaya kita ini tidak ada yang berbuat satu kebaikan pun. Oleh karenanya ini habaib. Ini yang pertama. Yang kedua, para pejabat. Alhamdulillah pejabat kita datang. Alhamdulillah yang datang ini yang luar biasa. Semoga terus istiqomah. Di mana Nabi SAW bersabda,
khairul umara man atal ulama. Sebaik-baik pejabat yang datang kepada ulama. Ini termasuk yang hadir ini sekarang, Masya Allah, Bapak kepolisian dan juga Bapak Camat yang hadir sekarang ini beruntung. Kenapa? Termasuk dalam hadisnya Nabi itu. Tapi sebaliknya, wa syarrul ulama man atal umara, dan sejelek-jeleknya ulama adalah yang datang kepada umara. Ini yang kedua. Sehingga para pejabat itu karena repot ya, merasa repot sudah ngurusi umat pulang sore, sehingga nggak sempat kalau hadir nanti, apalagi pengajian jam berapa ini selesainya, saya besok pagi tugas lagi dan sebagainya. Itu setan itu yang ngomong itu. Nah, padahal kalau semua dia hadir, maka yang namanya segala kekuasaan yang dimilikinya itu akan memudahkan terrealisasinya keinginannya Nabi Muhammad. Makanya sampai ada dawu-dawu mengatakan begini, satu bupati itu lebih afdal daripada 100 kiai. Kenapa demikian? Kalau kiai ngomong sana ngomong sini belum tentu diterima. Tapi kalau sudah Pak Bupati bilang, ayo besok wajib semua birokrat sholat subuh jamaah, pasti mereka sholat. Satu tanda tangan perpup itu saja itu lebih daripada dawuhnya para kiai. Ini oleh karena setan tahu itu, maka sebelum Pak Bupati itu menandatangani, didatangi dulu. Sehingga Pak Bupati itu pulang, kamu capek, kamu harusnya tidur. Satu hari kan seperti ibadah 60 tahun sudah. Selalu yang dalam ingatannya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang kayanya. Coba lihat orang kayanya. Orang kayanya kan datang sini. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka selalu datang pada pondok-pondok pesantren, nanti pondok pesantrennya sering dibangun nanti. Kalau sudah terbangun pondok pesantrennya bagus bangunannya, maka nanti banyak orang kaya menengah ke atas yang masuk pondok pesantren. Rugi saya, katanya setan. Makanya banyak di antara mereka yang nggak datang. Yang keempat siapa? Yang keempat ya kalian ini para santri. Para santri itu adalah orang yang paling dicintai oleh setan, karena belum jadi ulama, belum jadi ustadz, maka santri itu masih bisa didatangi oleh setan. Tapi kalau sudah kiai tarafnya, ustadz, maka setan itu mau mendekat saja itu nggak bisa, karena bisa terbakar dengan nafasnya, sehingga didatangi. Karena kepada suami nggak bisa datanglah kepada istrinya gitu loh. Makanya biasanya istrinya itu kemudian seperti itu. Kita sebagai seorang suami dari istri yang seperti itu ya harus maklumi. Kenapa? Karena bukan dari istrinya, dari setannya itu. Jadi kalau mau dimarahi, marahi setannya. Kalau dimarahi istrinya, nanti nggak dapat kebagian nanti akhirnya. Alhamdulillah para hadirin muliakan Allah Ta'ala, sebagai bukti ya, di akhir zaman seperti sekarang ini masih ada orang wanita soleh, masih ada. Saya punya ibu contohnya. Alhamdulillah saya bangga menjadi anak yang dilahirkan oleh ibu saya. Ini saya katakan demikian supaya kita tahu, lihat. Contohnya kalau orang itu belajar ilmunya Rasulullah itu seperti ini. Saya punya ibu, alhamdulillah, mulai umur 11 tahun itu 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran itu beliau. Dan saya bersumpah demi Allah, di atas mimbar ini adalah mimbarnya Nabi Muhammad, tempatnya para kiai, para ulama duduk. Saya bersumpah wallahil adzim, ibu saya ini tinggal bersama Habib Hasan selama 27 tahun. Demi Allah saya bersumpah, nggak pernah berantem sama sekali. Nggak pernah marah pada suaminya, nggak pernah. Nggak pernah minta, nggak pernah. Nggak pernah membantah, nggak pernah. Itu saya punya ibu. Jadi pantas kalau anak-anaknya bagus, pondok sekarang besar, semua berkat barokahnya daripada seorang ibu yang solihah yang seperti ini. Anak-anaknya semua soleh, kecuali saya saja yang nggak soleh. Tapi yang lainnya Habib Zain, Habib Ali, Habib Husin. Saya punya adik perempuan saudara Rugaya, itu hampir setiap bulan itu mimpi Rasulullah. Ini berkat didikan daripada saya punya ibu yang solihah. Sementara para peneliti mengatakan bahwasanya anak-anak itu tergantung pada ibunya, bukan tergantung pada ayahnya. Saya dalam kitab saya yang ke-16, Anakku Investasi Akhiratku, itu saya sebutkan bahwasanya anak-anak itu ikut ibunya 60%, ikut ayahnya 40%. Tapi penelitian yang terkini yang dilakukan oleh Profesor Joe di Harvard Amerika itu disebutkan bahwasanya anak-anak itu tabiatnya, perilakunya itu, tipikalnya itu ikut DNA orang tuanya. Sedangkan ikut ibunya 75%, 25% ikut ayahnya. Sehingga walaupun ayahnya itu kiai, ya, kalau ibunya tidak baik, tetap akan menjadi tidak baik anak-anaknya. Sehingga apa? Solusi satu-satunya dari semenjak kecil, mondokkan, selamat. Kalau tidak, menjadi fotokopi ibunya. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, semua ini didapatkan dengan apa? Karena saya punya ibu itu belajar, dididik dengan ilmu pendidikan Nabi Muhammad SAW. Jangan kita katakan bahwa saya sekarang istri nggak ada yang solihah, masih ada. Bahkan subhanallah ada yang masih muda. Ya, dia umurnya sekitar 30 tahun ya.
di mana ada orang yang bermimpi Nabi Muhammad. Bukan dia yang bermimpi, kalau dia bermimpi mungkin bisa dicurigai, dia berbohong. Orang lain bermimpi. Nabi Muhammad berkata kepada yang bermimpi, itu Fulana binti Fulan al-Fulaniyah itu, cucuku, itu adalah yang paling mirip dengan neneknya Sayyidina Khadijah dan Sayyidina Fatimah Zahra. Masih ada, padahal dia istri kedua, bukan istri pertama. Ya, bukan dia itu, tapi lihat bagaimana keadaannya. Dia seorang yang belajar di Hadramut sana. Setelah menyelesaikan di pondok pesantren, kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Hadramut sana. Jadilah dia istri solihah. Enggak berani dia, enggak pernah marah kepada suaminya. Suaminya bersumpah demi Allah, sekian lama dia itu tinggal bersamanya, enggak pernah marah, enggak pernah lihat televisi, enggak pernah lihat sinetron. Yang itu semua itu akan merubah yang namanya pola pikir dan cara berpikirnya serta tipikal dan tabiatnya itu akan berubah dengan melihat sinetron-sinetron semacam ini. Ada juga ibu-ibu yang mengatakan begini, Beb, kita kan sudah tua-tua, Beb, kita kan sudah dewasa, masa mungkin Beb kita ini terpengaruh dengan sinetron yang ada, Beb. Oh gitu Bu ya. Tapi saya melihat ibu-ibu kalau seumpama melihat sinetron kadang tertawa sendiri, kadang senyum-senyum sendiri, bahkan kadang meneteskan air mata, iya kan? Iya, itu apa itu namanya? Pengaruh, tetap pengaruh. Tapi subhanallah ini beliau nggak pernah lihat sinetron, nggak pernah lihat TV. Lihat TV itu Habib Umar, lihat itu Habib Syekh, lihat TV itu TV 9 ketika para kiai itu memberikan tausiahnya. Itu yang di setelnya. Bukan berarti dia itu orang nggak punya. Tapi lihat bagaimana kehebatan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua yang disampaikan Al-Quran, semua yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW itu pasti terbukti, pasti nyata, tidak akan meleset, tidak akan sampai luput. Apa itu kata Allah Ta'ala? Ini kalau kita ingin bahagia, dan ini bisa dibuktikan, nanti saya akan buktikan. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, laki maupun perempuan, dilandasi dan keimanan, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Coba lihat, setiap manusia pasti punya harapan 4. Ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera, ingin hidup aman dan sentosa. Sekarang pertanyaannya, dari elemen masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada yang kita lihat, di antara mereka yang berhak mendapatkan 4 hal ini dalam keadaan terus selama-lamanya, siapa di antara mereka? Para pejabat? Tidak juga. Kenapa? Mereka itu sementara sifatnya. Ketika menjabat sebagai presiden iya, ketika sudah lengser enggak lagi. Begitu pula pejabat-pejabat yang lainnya. Orang kaya dan kekayaannya dia bisa membeli security, dia bisa membeli segala hal yang diinginkan, dia bisa berkeliling dunia dan sebagainya. Tapi selagi kaya, ketika bangkrut, ingatkan tahun 2008 itu berapa banyak ratusan orang kaya di Indonesia itu kemudian melorot menjadi orang yang miskin, bangkrut. Nah itu berarti bukan mereka. Siapa lagi? Dukun selama belum dipenjara. Siapa lagi? Tinggal satu ulama. Ulama tambah tua tambah mulia, tambah tua tambah mulia, tambah tua tambah mulia, nggak ada pensiunnya lagi. Coba lihat, begitu dia meninggal ulama itu, maka yang paling banyak mengantar jenazahnya itu adalah ulama. Kemudian setelah dia meninggal, kuburan yang ditinggalkan bahkan oleh keluarganya, tapi ulama tidak. Didatangi oleh para muridnya, para pencintanya, ada haul seperti yang kita laksanakan sekarang, haul para masyaikh. Kenapa mereka itu? Apakah mereka itu mempunyai tipikal atau mempunyai bentuk karakter tubuh yang berbeda? Karena mereka itu tampan-tampan? Tidak, banyak kiai-kiai yang enggak tampan. Ya. Banyak juga seperti Ustadz Uwas kan masih tampanan saya. Banyak yang enggak tampan. Bukan semua mereka itu mempunyai nasab yang mulia. Banyak yang bukan para habaib. Tapi mereka itu mulia. Kenapa mereka mulia? Mereka mulia karena ilmu yang ada di dalam diri mereka. Ilmunya Nabi Muhammad ada di dalam diri mereka. Mereka mau minum khamar, nggak boleh. Mereka mau lihat perempuan, nggak boleh. Bukan nggak mau, mau banget. Ya, apalagi kiai. Ada yang mengatakan, loh, kiai itu kan lain, Beb. Kalau ngelihat perempuan itu kan lain. Jangan bilang lain. Justru kiai itu nggak pernah lihat perempuan. Sekali lihat perempuan itu, ya lakal ula walekasania itu. Oleh karena ini ada cerita, ya semoga di besok nggak ada yang semacam ini ya. Ada seorang wali itu luar biasa, tinggi derajatnya, nggak bisa ngelihat wanita cantik lagi. Kalau ngelihat perempuan cantik dikawini. Masalahnya dia wali, jadi siapapun di kota Baghdad itu kalau sudah dia meminta dikasih, kalau nggak dikasih kena tulaknya, biasa begitu. Subhanallah, ada seorang murid yang dia cinta kepada
istrinya, harmonis, romantis dengan istrinya, dia mengundang gurunya itu dengan restu daripada istrinya untuk supaya makan di rumahnya. Kata suaminya, gal baik, senang saya akan mengundang guru saya, tapi dengan syarat kamu jangan sampai ngintip ya gitu. Ngintip saja jangan. Kenapa? Saya punya guru ini wali Allah, kalau diintip pasti ketahuan, siapa yang ngintip itu ketahuan gitu. Nanti kalau sama dia itu berhasrat melihat kamu yang cantik ini, pasti saya akan ceraikan kamu, kata dia. Kenapa? Saya mendahulukan ridhonya guru saya, kata beliau ini. Subhanallah, dari mulai datang sampai selesai makan, sampai pulang nggak ngeliat, dia tahan. Tapi kemudian penasaran seorang wanita itu nggak bisa dicegah juga. Kalau aku nggak lihat sekarang, kapan lagi ya? Rugi saya. Akhirnya apa? Begitu dia ngelihat, sudah pergi, kelihatan kakinya saja. Subhanallah, begitu ngelihat kakinya langsung dia berhenti. Siapa itu yang ngintip itu, katanya. Kata muridnya, itu adalah istriku, wahai guru, dan aku sudah ceraikan dia. Masya Allah, sudah selesai dicerai, maka setelah selesai idahnya dikawin sama kiai itu. Setelah kawin sama kiai itu, diceraikan lagi, selesai idahnya, kawin lagi sama muridnya itu. Begitu kawin, muridnya bertanya begini, saya ini heran sama kiai saya ini, tingginya makomnya itu, saya ingin tahu apa sih yang dilakukannya. Saya nggak tahu, kayaknya kamu itu lebih rajin ibadahnya daripada kiai itu, gurumu itu. Cuma saya herannya, kalau dia itu bangun malam, sholat tahajud, ketika dia itu bangun malam, dia bukan berzikir baca Allah, baca Quran, baca wirid seperti yang kamu lakukan, tidak. Tapi dia baca ana sampai subuh ana. Itu sebabnya beliau ini termasuk yang selalu mendengarkan. Nabi SAW berdawuh bahwasanya setiap sepertiga akhir malam itu ada Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan dia mengatakan hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min talibi hajatin fa'aqdillah, hal minta ibin fa'atubulah. Ada yang mau minta hajat kepadaku, aku akan kabulkan hajatnya. Ada yang mau minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosa-dosanya. Ada yang mau bertobat kepadaku sehingga aku akan berikan tobat kepadanya. Maka guruku ini termasuk yang mendengarnya langsung sehingga dia mengatakan ana. Masya Allah. Nah, kalau jadi wali kayak gini ini enak ini gitu. Kawinnya banyak gitu. Nah, kenapa? Orang sekarang ini kadang-kadang gitu. Jadi mau kawinnya saja, walinya tidak. Sehingga Habib Abdul Qadir Segaf, saya punya guru di Jeddah, beliau seorang raja wali, beliau katakan nggak mungkin kalau bukan para ulama dan para kiai yang aulia, siapa lagi? Laulal ulama aulia faman, kata Imam Nawawi. Kalau bukan para ulama itu adalah para wali, siapa lagi yang wali di muka bumi ini? Lalu ditanya oleh para murid-muridnya, kenapa kok mereka itu tidak bisa menampakkan karomah-karomah seperti para wali? Iya, karena mereka itu masih terkait dengan dunianya, terkait dengan irinya, hasutnya dan sebagainya. Sehingga kalau seumpama semacam itu dia lakukan, tidak akan tampak. Ketika sudah ditinggalkan maka langsung tampak kepadanya. Perumpamaannya sama seperti orang, kata itu Qadir Segaf, orang yang mau masuk rumah pakai mobilnya, bisa apa tidak? Kalau mau masuk rumah, tinggalkan mobilnya, masuk rumah. Tapi kalau ada mobilnya nggak bakal bisa masuk rumah selamanya. Karena apa? Pintu rumah itu nggak ada yang besar sehingga mobil itu bisa masuk, nggak ada. Memang pintu rumah itu dikhususkan bagi mereka yang datang dengan sendiri, nggak pakai motor, nggak pakai mobil. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan yang semacam itu, kata Habibul Qadir, maka tinggalkan dunia kita, tinggalkan terkaitan kita, tapi biarkan kita terkait pada Allah. Di saat itulah akan tampak kepada kita. Semoga kita semuanya termasuk yang bukan cuma mendengar, tapi kita juga mengalaminya. Dan semoga kita semuanya, ya Allah, berkat para kiai yang hadir, berkat pondok besuk yang selalu mengirimkan ke atas langit sana sinyal-sinyal cahaya, sinyal-sinyal kebaikan yang meridhokan Allah Ta'ala. Semoga kita semua tidak meninggalkan tempat ini kecuali semua hajat kita dikabulkan. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Semoga kita semuanya pulang ke rumahnya dalam keadaan semua yang sakit diampunkan, disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Semua terutama penyakit hati semoga Allah hilangkan. Ya Allah, jangan biarkan di dalam hati kami ada cinta, ya Allah. Tidak cinta pada keluarga, tidak cinta kepada harta benda, tapi semuanya hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Selain daripada itu, ya Allah, keluarga maupun apapun yang milik kami yang kau berikan, ya Allah, berada di tangan kami, bukan berada di dalam hati kami. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dalam keadaan kami termasuk yang dilindungi daripada fitnah akhir zaman. Begitu pula anak keturunan kami dan seluruh kaum muslimin, ya Allah, dimanapun mereka berada. Berikan kami keyakinan bahwasanya hidup di dunia ini adalah untuk ujian dan cobaan. Ya Allah, di dalam bulan ini kami selalu diingatkan.
diingatkan dengan para santri yang belajar di pondok pesantren, diingatkan oleh para siswa dan siswi yang belajar di dalam pendidikan-pendidikan formal. Mereka itu menjalani ujian terakhir atau penutup sebagai penentu mereka itu diangkat derajatnya dan diangkat supaya naik kelasnya. Ya Allah, kami tahu kami semua itu pasti akan diuji, dicoba. Kalau mereka itu ketika menghadapi ujian, kami sampai mendatangkan guru-guru untuk mengeleskan mereka, sampai kita berdoa, sampai kita minta doa kepada siapa-siapa supaya mereka lulus. Padahal ujian yang kau berikan pada kami bukan setahun 2 kali, bukan sebulan 2 kali, bukan seminggu 2 kali, bukan sehari 2 kali, bahkan bukan sejam 2 kali, bahkan setiap detik ujian daripadamu ya Allah kepada kami semua ya Allah. Bagaimana mungkin kami tidak mempersiapkannya? Bagaimana mungkin kami tidak mempunyai sebuah hal yang bisa kami jadikan sebagai pedoman untuk kami melewati dari ujian-ujian tersebut, sehingga kami kalau tidak mempunyai pedoman tersebut pasti kami akan gagal dan gagal, kami akan selalu tergusur, kami akan selalu terjerumus ke dalam dosa demi dosa. Ya Allah, berikan kami keyakinan bahwasanya tidak ada yang bisa selamat daripada ujian-ujian tersebut kecuali bagi mereka yang dimodali Allah Ta'ala hatinya dengan ilmunya Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa la niyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fil lana dzunubana. Allahumma saluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lam annahu la yusibana illa ma katabta alaina war ridha bima qasamta alaina ya dzal jalali ikram. Allahumma qdhif fi qulubina raja'ak waqta rajana man siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma da'fat anhu quwwatuna wa qasur anhu amaluna wa lam tantahi lirubatuna wa lam tablughu masalatuna wa lam yajri ala alsinatina mimma ataita ahadan min awwalina wal akhirin yakin wa khussana bihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf terutama kepada para kiai. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.